Jangan lupa subscribe agar kamu bisa cerdas memahami Islam. Begitu beliau selesai sholat subuh, aqbala 'alan nas. Beliau menghadap ke arah jamaah lalu menyampaikan khutbah. Fatashahhada, beliau kasih muqaddimah khutbah, innal hamdalillah atau kalimat-kalimat yang semisal. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum. Amma ba'du, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Lakinni khasyitu an tufrada 'alaikum fata'jizu anha. Namun aku khawatir salat ini akan diwajibkan bagi kalian, fata'jizu anha, sehingga kalian tidak bisa melaksanakannya secara rutin. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kajian kita di malam hari ini, judul yang tertera di bawah ini ya, kelihatan enggak? Judulnya adalah sejarah salat tarawih. Jamaah masjid enggak lihat, yang nonton online lihat. Sejarah salat tarawih. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau lakukan hanya 3 kali pertemuan. Dan itu dilakukan hanya 3 kali pertemuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkannya dengan alasan agar tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama beliau hidup, maka masih memungkinkan terjadinya perubahan syariat. Dari sunnah jadi wajib, dari wajib jadi sunnah. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan sepanjang wahyu masih turun, maka masih memungkinkan terjadinya perubahan syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki adanya kewajiban yang itu justru akan, karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar syariat yang beliau sampaikan kepada umatnya itu syariat yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga tidak memberatkan umatnya, dan itu tidak menjadi sumber masalah ketika mereka menghadap Allah karena mereka tidak berhasil melaksanakannya. Sehingga Nabi SAW sangat sayang umatnya sampai beliau itu menghendaki syariat yang mudah dan ringan. Itulah contoh kasih sayang Rasulullah SAW. Maka beliau mengajarkan kepada kita syariat yang samhah, yang penuh dengan kelonggaran, sehingga sholat yang wajib hanya 5 waktu, puasa yang wajib hanya Ramadan 1 bulan, sedekah yang sifatnya wajib hanyalah zakat, sisanya amal-amal sunnah, di mana kalau orang mau melakukan tambahan silahkan, jika tidak dikerjakan gak ada nilai dosa. Karena itu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, innallaha amarakumul hajja fahajju, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Salah satu di antara jamaah itu angkat tangan, lalu tanya, ya Rasulullah, afi kulli am, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Fasakata, beliau diam, enggak jawab. Diulang lagi sama sahabat itu, afi kulli am, apakah hajinya harus setiap tahun? Beliau diam. Sampai yang ketiga sahabat ini mengulang pertanyaannya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban haji itu ya Rasulullah? Barulah beliau ngasih jawaban, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andaikan tadi saya mengatakan iya, hanya dengan kata satu kata iya, maka jadi wajib setiap tahun dan mustahil kalian bisa melaksanakannya. Itu orang yang bertanya tidak tahu sopan santun, sehingga dia bertanya, andaikan pertanyaan itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi beban tambahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tahan pertanyaan itu sambil menahan emosi, dan beliau menampakkan wajah marah
Sampai sahabat itu karena dia nggak paham mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan itu bukan dilakukan oleh sahabat yang senior. Sahabat senior nggak seperti ini. Ya meskipun kita tahu semuanya punya keistimewaan, tapi antara sahabat yang senior dengan sahabat yang junior kualitasnya berbeda. Rasulullah SAW ketika ditanya demikian beliau diam sampai akhirnya pertanyaan itu diulang 3 kali. Barulah beliau ngasih peringatan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andaikan tadi saya katakan iya, maka wajib haji setiap tahun dan mustahil kalian mampu mengerjakannya. Haji yang seumur hidup sekali, Masya Allah. Masuk daftar antri berapa tahun, Pak? Ada yang belum ikut antrian, ada yang sudah ikut antrian tapi masih panjang, tidak tahu nanti masih hidup atau sudah mati. Karena sekian puluh tahun berikutnya, itulah kondisi kita ketika haji. Maka walhamdulillah dengan kasih sayang sang Nabi, Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat, Nabi yang selalu menyebarkan kasih sayang kepada umatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengendaki adanya tambahan kewajiban bagi umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan syariat ini dengan cara adanya amal itu tidak dirutinkan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, khasyata an tufrada alaihim, karena beliau khawatir nanti itu diwajibkan bagi mereka. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan makna salat tarawih. Kata tarawih itu berasal dari kata ar-rahah. Ar-rahah yang artinya istirahat. Kenapa disebut sebagai rahah? Disebut sebagai salat rahah karena mereka mengerjakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, thumma istarahu, lalu mereka istirahat. Thumma sta'nafus salah, lalu kemudian mulai salat lagi. Sehingga mengingat dalam pengerjaan salat ini ada banyak celah-celah istirahat. 4 rakaat istirahat, dapat 4 rakaat istirahat. Sering seperti itu, maka salat ini disebut dengan salat yang banyak istirahatnya. Dan istirahat itu dalam bahasa Arab disebut tarwihah. Tarwihah, jamaknya tarawih. Tarwihah, jamaknya tarawih. Maka salat tarawih adalah salat yang banyak tarwihahnya. Nah, dan salat tarawih bulan Ramadan, sehingga salat ini merupakan qiyam Ramadan. Maka makna qiyam Ramadan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan karena ihtisab, dosa-dosanya diampuni. Makna qiyam Ramadan di situ adalah salat tarawih. Oleh karena itu, kalau Ramadan sudah berakhir, apakah boleh salat tarawih? Jawabannya tidak boleh. Karena ini syiar Ramadan. Sebagaimana ketika hari raya sudah berakhir, maka orang tidak takbiran. Karena takbiran itu syiarnya hari raya. Sebagaimana kalau bukan waktunya sholat, orang nggak boleh adzan kecuali adzan di posisi yang disyariatkan, seperti adzan awal atau sebelum Jumatan. Tapi kalau ujuk-ujuk adzan jam 09.00 adzan, ini adzan apa? Ya pokoknya pengen adzan Pak, adzan kan dzikir tuh Pak. Ya enggak bisa, ini syiar yang ada tempatnya. Maka tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Selanjutnya, berkaitan dengan syariat salat tarawih. Nabi SAW hanya mengerjakan 3 hari. Dan tadi sudah disebutkan alasan kenapa beliau hanya melakukan 3 hari. Karena apa jamaah? Takut diwajibkan. Setelah beliau wafat, maka sudah tidak ada lagi wahyu yang turun.
sehingga nggak mungkin ada perubahan syariat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perubahan hukum dari sunnah ke wajib atau dari wajib ke sunnah, sudah nggak ada. Maka salat tarawih dimulai kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan. Aku pernah keluar bersama Umar radhiyallahu anhu di malam hari bulan Ramadan. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Ternyata masyarakat ketika itu terpencar-pencar. Yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fayusalli bi salatihi rahtu. Ada orang yang salat sendirian, ada orang yang dia jadi imam lalu diikuti beberapa orang di belakangnya, dan itu jumlahnya ada banyak. Di sini salat jamaah, di sini salat jamaah, di sini salat jamaah, ada yang salat sendirian ketika malam bulan Ramadan. Sehingga ini dalil kebiasaan sahabat ketika itu, mereka ketika qiyamul lail itu membentuk jamaah kecil-kecil. Jamaah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar mengatakan, inni ara law jumi'at haula'i ala qari'in wahid kana amsal. Kalau ini digabung itu akan lebih baik. Thumma azama fajama'ahum ila Ubay ibn Ka'ab. Akhirnya beliau pun menguatkan rencana ini dan dengan satu imam, yang jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Imam salat tarawih pertama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wa qari'ihim faqala Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Ketika masyarakat sedang melaksanakan salat dengan satu imam, mereka salat lalu yuridu akhiral laili wa kana nasu yaqumuna awwala. Dan orang yang yanamuna anha afdal, yang tidur ketika itu afdal, maksudnya adalah di waktu akhir malam, karena ketika itu masyarakat mereka bangun di awal malam. Hadis. Coba kita lihat hadis Umar ini. Inilah hadis yang sering dijadikan sebagai landasan berkaitan dengan sejarah salat tarawih. Salat tarawih setelah di zaman Nabi SAW yang hanya 3 malam, setelah itu ditinggalkan sampai masa kekhalifahan Abu Bakar. Sehingga di zaman Abu Bakar tidak pernah ada salat tarawih berjamaah. Lalu kemudian berlangsung masa Umar. Dan ini terjadi, kebijakan ini terjadi setelah kurang lebih, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun pasca kekhalifahan Umar. Setelah Umar jadi khalifah. Sehingga di awal kekhalifahan Umar, beliau tidak melakukan praktek seperti ini. Maka kejadian salat tarawih berjamaah kurang lebih selama 3 atau 4 tahun, selama kurang lebih 4 tahun itu tidak terjadi. Sehingga 4 kali Ramadan tidak pernah ada peristiwa seperti ini. Kita nggak tahu di zaman Nabi SAW di tahun berapa salat tarawih itu terjadi.
Namun dohirnya itu terjadi Ramadan terakhir beliau sebelum beliau wafat. Karena Ramadan berikutnya Rasulullah SAW tidak ada berita tentang itu, sehingga dohirnya itu berkaitan dengan Ramadan terakhir. Maka kurang lebih 4 Ramadan tidak ada kejadian salat tarawih berjamaah pasca wafatnya Nabi SAW. Karena Abu Bakar memerintah selama berapa tahun? 2 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Umar 2 tahun pasca itu tidak ada, baru setelah itu beliau sehingga kurang lebih antara 3 atau 4 tahun. Maka sebagian masyarakat memandang tindakan ini hal yang baru, praktek yang baru, karena nggak pernah ada di zaman Abu Bakar dan di awal kekhalifahan Umar itu nggak pernah ada. Akhirnya sebagian memandang ini hal yang baru. Maka di antara mereka ada yang komentar, ini bid'ah, hal yang baru. Bid'ah artinya apa? Hal yang baru. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, andaikan ini bid'ah. Andaikan ini bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan tentu saja itu bukan bid'ah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar menyampaikan itu sebagai jawaban bagi mereka yang menuduh salat tarawih berjamaah dengan bid'ah. Dan karena ini orang Syiah membenci tarawih. Karena bagi mereka tarawih itu syariatnya Umar, dan Syiah paling benci Umar. Maka bagi orang Syiah tarawih itu pelanggaran syariat, syariatnya Syiah, sehingga mereka tidak mau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, sebab ini adalah syariatnya Umar menurut pandangan orang Syiah. Wallahu alam. Lalu rutin dari zaman ke zaman, sehingga di zaman Umar itu dilakukan secara rutin sampai beliau wafat, jambung zaman Utsman, dan terus demikian akhirnya menjadi budaya kaum muslimin bahwa ketika mereka melakukan qiyamul lail, mereka berjamaah di bulan Ramadan dengan satu imam yang disebut dengan salat at-tarawih. Kenapa setelah itu rutin? Karena setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi perubahan hukum, sehingga nggak mungkin diwajibkan oleh Allah. Kenapa nggak mungkin, Pak? Rasulullah SAW sudah meninggal. Tidak mungkin turun wahyu yang baru yang mewajibkan salat tarawih. Dan para ulama mengklaim adanya ijma', menyatakan adanya ijma' berkaitan dengan anjuran salat tarawih, sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi dan As-San'ani bahwa kaum muslimin sepakat dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salat tarawih yang ini merupakan ijma' ulama untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali pendapat siapa tadi? Syiah yang tidak mau menerima syariat salat tarawih. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat tarawih secara berjamaah pada asalnya tidak sengaja. Karena awalnya kata Aisyah, beliau keluar ke masjid, tiba-tiba ada beberapa orang yang bermakmum di belakang beliau, sehingga beliau bukan sengaja mengadakan salat itu, tapi beliau salat qiyamul lail, tahajud di malam Ramadan, lalu ada beberapa orang yang bermakmum di belakang beliau. Akhirnya pagi harinya mereka memperbincangkan itu jadi berita Madinah. Kemudian malam berikutnya pada ikut hadir, jumlahnya lebih banyak sampai malam yang ketiga. Di malam yang keempat Rasulullah SAW nggak keluar, sementara jamaah sudah nunggu di masjid dan masjid meludak, nggak sanggup nampung jamaah. Di malam yang pertama beliau SAW melakukan salat sepertiga malam. Jadi kalau misalnya habis Isya jam 7:30,
Sepertiga malam itu berarti kurang lebih sampai jam 10 selesai. Di malam yang kedua beliau sholat sampai di pertengahan malam. Lalu ketika sampai di pertengahan malam, kurang lebih sampai jam 12, ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan sisa malam ini? Tarawih sampai tengah malam, minta tambah." Itu enggak ada di zaman kita. Yang ada grundel. Besok jangan sholat lagi di sini, kapok. Kapok sholat di sini. Yang ada grundel. Tapi sahabat tidak, malah minta, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan sisa malam?" Nah, kemudian di situ Nabi SAW mengatakan, "Innahu man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailah." Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Sababul wurud dari hadis ini adalah permintaan sahabat untuk apa tadi Pak? Melakukan qiyamul lail sampai selesai, sampai habis satu malam. Tapi Nabi SAW tidak mau. Di malam yang ketiga beliau habiskan sampai mepet hampir subuh. Sehingga para sahabat mengatakan, hatta khashina alla nudrika al-falah, sampai kami khawatir kami tidak dapat makan sahur karena saking mepetnya dengan waktu subuh. Subhanallah, kuat orang sholat dari mulai habis isya sampai mepet subuh, kuat. Dan itu dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mungkin bagi kita, sahabat itu mendengar. Yang lebih hebat lagi adalah Rasulullah SAW. Beliau membaca Quran semalam sambil sholat. Dan fisik-fisik seperti ini bukan fisik pengangguran di siang hari. Mereka adalah manusia yang beraktivitas, aktivitas duniawi dan aktivitas bahkan kadang ada yang jihad, ada yang baru pulang safar. Bukan fisik yang ketika siang hari kemudian ngasuh, istirahat, gelar kloso, tidak, kelekaran. Tapi orang yang siang hari mungkin mereka bekerja, tapi malam harinya seperti itu. Meskipun mereka juga punya kesempatan dan waktu untuk istirahat. Dan itu menunjukkan bagaimana semangat salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW dalam beribadah. Kita kalau mau meniru mungkin tidak bisa sesempurna sebagaimana yang mereka kerjakan. Namun andaikan kita mau menirunya, setidaknya kita gunakan beberapa malam untuk qiyamul lail dalam waktu yang panjang. Dan riwayat yang kedua ini berkaitan dengan Nabi SAW sampai mau menyelesaikan sampai akhir malam, itu disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mereka siangnya puasa, malamnya qiyamul lail sampai hampir memenuhi satu malam. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah, kalau ada orang yang sholat sendirian lalu diikuti oleh orang lain jadi makmum, apa hukumnya? Boleh. Sehingga ada orang sholat sendirian, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Tiba-tiba ada yang nyusul, Pak, ada orang nyusul, plek, terus jadi makmum. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh. Dia nepuk jadi makmum, boleh atau tidak? Boleh. Baik. Terus nasib imamnya itu gimana Pak? Apakah mengubah niat atau bagaimana? Kan awalnya dia sholat sendirian, lalu jadi imam. Para ulama mengatakan dalam sholat jamaah, kaidah yang terpenting berlaku bagi makmum bukan bagi imam. Kaidah yang terpenting berlaku bagi makmum bukan bagi imam. Maksudnya gimana? Yang penting niatnya makmum, bukan niatnya imam.
Sehingga yang penting orang ini punya niat saya bermakmum dengan A, maka sah jadi makmumnya A. Dan dia tinggal ngikuti A gerakan sholatnya. Sehingga yang jadi acuan adalah niatnya makmum, bukan niatnya imam. Maka orang yang sholat sendirian lalu dia dijadikan sebagai imam, tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Tapi kalau makmum, dia harus punya niat jadi makmumnya siapa, agar sholatnya berstatus sebagai makmum yang sah. Kok bisa Pak? Karena gerakan makmum itu ngikuti imam. Sebagai contoh, ada orang yang masbuk sholat isya, dapat 1 rakaat. Ya? Berarti ketika imamnya salam, dia nambahi berapa? Nambahi berapa? 3. Dia berdiri rakaat yang kedua. Datang makmum super masbuk. Oh, nggak dapat sholat jamaah sama sekali ya. Sebutannya apa ini? Bukan masbuk. Masbuk kan artinya terlambat. Masbuknya masbuk. Ini makmum yang masbuk nambahi ke rakaat berikutnya, datang orang. Dia lalu bergabung untuk jadi makmum. Baik. Yang masbuk itu 2 jejeran A dan B. Datang 3 orang. Datang 3 orang, masbuk di belakangnya. Udah? Yang A masbuk 2 rakaat, yang B masbuk 1 rakaat. 2 ini ketika imam salam nambahi berdiri. Yang 1 nambahi 2, yang 1 nambahi 3. Caranya sama atau beda? Caranya sama atau beda? Beda. Sudah? Datang 3 orang di belakangnya. Baik. Dia harus menentukan, kamu jadi makmumnya yang mana? A atau B? Paham di sini? Nah, 3 orang ini, yang 2 jadi makmumnya A, yang 1 jadi makmumnya B. Karena mereka nggak janjian. Mereka nggak janjian. Begitu A dapat 1 rakaat, dia gimana? Dapat 1 rakaat gimana? Berdiri. Karena dia kurang 2. Maka orang 1 dan orang 2 ngikuti A. Dapat 1 rakaat, berdiri. Orang ketiga ngikuti B. Dapat 1 rakaat, duduk tasyahud awal. Maka dia harus duduk tasyahud awal. Paham? Maka niat makmum yang menentukan status dia. Lupa dia dapat 1 rakaat kok tasyahud awal, karena dia ngikuti depannya. Andai kan dia niatnya ke A, maka dia ngikuti A. Maka karena dia niatnya ke B, ngikuti B. Sehingga dalam sholat jamaah yang penting niatnya makmum. Dipahami ya? Walhamdulillah. Baik, nanti ada turunan hukum terkait ini, insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkaitan dengan yang penting adalah niat makmum, ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah keterangan Al-Haskafi. Al-Haskafi salah seorang ulama mazhab Hanafiyah. Dalam Ad-Durrul Mukhtar, beliau mengatakan, Rabtu salatil mu'tammi bil imam bi syurutin asyrah. Salatnya makmum bisa terikat dengan imam dengan 10 syarat. Salatnya makmum bisa terikat dengan imam dengan 10 syarat. Salah satunya niyatul mu'tammi wal iqtidai. Adanya niat untuk jadi makmum dan mengikuti imam. Sehingga di antara syarat dalam salat jamaah adalah
adanya niat makmum untuk mengikuti imam. Dan itulah yang terpenting. Kemudian dinyatakan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, wattafaqal fuqaha'u ala anna al-ma'muma yajibu alaihi ayyanwiyal iqtida'a bil imam. Ulama sepakat bahwa makmum wajib untuk berniat mengikuti imam, sehingga posisi yang menentukan adalah niatnya. Sudah? Dan bukan syarat imamnya harus tahu. Andai kan imamnya nggak tahu gimana Pak? Nggak jadi masalah. Sehingga kalau misalnya ada imam yang diikuti oleh orang di belakangnya, tapi imamnya nggak ngerti, sehingga dia misalnya sholat maghrib ya, imam masbuk sholat maghrib, dapat 1 rakaat bersama jamaah, lalu setelah imamnya salam, masbuk ini bangkit ke rakaat kedua. Ada orang 3 di belakangnya ngikutin, tapi nggak memberitahu, ya. Tidak neplek, tidak jitak, juga tidak ngaplok. Pokoknya tiba-tiba langsung berdiri aja di belakangnya. Kemudian imam ini atau si masbuk ini otomatis dia suaranya pelan, tidak jahar. Dia baca Fatihahnya pelan, baca suratnya pelan, sehingga dia tidak jahar sampai selesai sholat. Begitu salam, loh ada 3 orang di belakangnya. Sah atau tidak sholatnya makmum? Sah. Sholatnya imam sah enggak? Sah, semuanya sah. Yang penting belakangnya ikut niat, punya niat ikut imam. Tidak disyaratkan harus melakukan ta'yin. Sehingga di Mawsu'ah Fiqhiyah dikatakan walaysa alaihi ayyu ayyinal imam, dan bukan syarat harus melakukan ta'yin imam atau memberitahu imam kamu jadi imam saya, tidak harus ya. Bukan syarat demikian. Oleh karena itu, bisa enggak ibu-ibu gabung dengan orang yang sholat sendirian ketika dia masuk masjid? Sehingga misalnya ada bapak-bapak yang sholat di depan ya, sholat sendirian, lalu ada ibu-ibu yang masuk, lihat di depannya kok ada bapak-bapak yang sholat. Daripada saya sholat sendirian, mending jamaah sama beliau. Dan kelihatan, karena mungkin masjidnya tidak ada tabir yang tinggi, kelihatan. Gimana caranya? Dibalang watu Pak, tuk. Wah jangan, nanti dikiranya apa-apa. Lah mosok disentuh, nanti kalau disentuh kan bukan mahram. Terus gimana? Disentuh nggak boleh, dicitak apalagi. Pakai sapu, tuk, kamu jadi imam saya. Nggak boleh ya. Gimana? Bacanya dikerasin. Siapa yang ngerasin bacaan? Ibunya ya. Pak, imami saya. Wes telat. Gimana? Nah, ini kan masalahnya. Gimana memberitahu imam ini? Kita sedang bahas bagaimana caranya memberitahu imam ini. Apakah harus disyaratkan, disampaikan? Kalau nyentuh kan tidak mungkin ya. Nyentuh nggak boleh, balang watu juga nggak bisa, dilempar batu nggak boleh, pakai sapu apalagi. Terus gimana Pak? Apakah harus memberitahu, Pak, tolong imami kami? Tidak harus demikian. Bingung lagi kalau di depan ada 2. Mau milih yang mana? Padha ora ngerti jenenge, sing arep ki sapa? Sing kelambi ijo, tolong imami kami. Yang sholat gak kerasa nek kami ijo. Maka bukan syarat demikian. Sehingga bisa saja mereka langsung berdiri di belakang, pokoknya saya punya niat itu imam saya. Selesai dan sholatnya sah. Tidak harus disyaratkan melakukan ta'yin. Wallahu a'lam. Dan seperti ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat
Lalu Ibnu Abbas datang. Berdiri di mana Ibnu Abbas? Di mana? Sebelah kiri. Diputar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kanan. Beliau pernah salat, Ibnu Mas'ud datang. Beliau pernah salat, sahabat Jabir datang. Lalu datang sahabat yang kedua, Jabbar. Sama-sama Jabbar. Kemudian didorong ke belakang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang beliau salat sendiri dan sahabat bergabung. Itu dalil bahwa dalam salat jamaah imam tidak harus punya niat dari awal untuk jadi imam. Yang penting pokoknya salat. Karena niat yang terpenting adalah posisi makmum. Makmum punya niat untuk jadi makmum, untuk mengikuti imam. Wallahu alam. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwa apabila ada peluang terjadi salah paham, maka sebaiknya dijelaskan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat kumpul di masjid sampai masjid enggak muat. Masjid Nabawi ketika itu berapa Pak? Berapa meter Masjid Nabawi ketika itu? Masjid Nabawi pasca peristiwa Khaybar itu direnovasi, luasnya jadi 1000 meter pasca Khaybar. Sedangkan yang menjadi raudhah bagian depan raudhah itu luasnya kurang lebih 390-an meter, 400 kurang dikit. Maka raudhah itu kurang lebih sepertiga bagian depan dari Masjid Nabawi yang luasnya 1000 meter. Sekarang Masjid Nabawi ada yang mengatakan luasnya 1000 kali lipat di zaman Nabi SAW. Berarti 1 juta meter persegi. Itu berapa hektar berarti? 100 hektar. 1 juta meter persegi. 10.000 kan 1 hektar ya. 100 hektar. Katanya ya, wallahu alam. Sehingga perluasannya luar biasa, dan itu kalau Ramadan tetap nggak muat. Masya Allah, itu baru jumlah kaum muslimin yang hadir di situ. Belum yang ada di negara-negara yang lain. Maka berkahnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 1 orang menjadi miliaran manusia. Dan karena itulah pahala yang diterima oleh beliau tidak pernah putus sepanjang semua manusia atau sepanjang ada manusia yang mengamalkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan engkau Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.